Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di bawah ini. Luka bakar derajat 1 dan 2. 1. Pengertian, definisi. Luka bakar, burn injury, adalah kerusakan kulit yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik dan radiasi. 2. Anamnesis. Pada luka bakar derajat ipring disebabkan sinar matahari. Pasien hanya mengeluh kulit teras nyeri dan kemerahan. Pada luka bakar derajat 2 timbul nyeri dan bula. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Luka bakar derajat I, kerusakan terbatas pada lapisan epidermis, superficial, kulit hanya tampak hiperemi berupa eriteman perabaan hangat. Tidak dijumpai adanya bula, terasa nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik teriritasi. 2. Luka bakar derajat 2. Kerusakan meliputi epidermis dan sebagian dermis, berupa reaksi inflamasi disertai proses eksudasi. Terdapat bula yang berisi cairan eksudat dan nyeri karena ujung-ujung saraf sensor teriritasi. Dibedakan atas dua bagian. A. Derajat 2 dangkal superficial, 2A. Kerusakan mengenai bagian epidermis dan lapisan atas dari corium, dermis. B. Derajat 2 dalam deep, 2B. Kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis dan sisa-sisa jaringan epitel masih. Organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat dan kelenjar sebasea tinggal sedikit sehingga penyembuhan terjadi lebih dari 1 bulan dan disertai parut hipertrofi. 4. Pemeriksaan penunjang. EKG untuk memantau irama jantung pasien. Tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Kriteria berat ringannya luka bakar dapat dipakai ketentuan berdasarkan American Burn Association, yaitu sebagai berikut. 1. Luka bakar ringan. A. Luka bakar derajat 2 15%. B. Luka bakar derajat 2 10% pada anak-anak. C. Luka bakar derajat 3 2%. 2. Luka bakar sedang. A. Luka bakar derajat 2 15 hingga 25% pada orang dewasa. B. Luka bakar 2 10 hingga 25% pada anak-anak. C. Luka bakar derajat 3 10%. 3. Luka bakar. A. Luka bakar derajat 2 25% atau lebih pada orang dewasa. B. Luka bakar derajat 2 20% atau lebih pada anak-anak. C. Luka bakar derajat 2 10% atau lebih. D. Luka bakar mengenai tangan, wajah, telinga, mata, kaki dan genitalia, perut. E. Luka bakar dengan cedera inhalasi, disertai trauma lain. 6. Diagnosis kerja. Diagnosis luka bakar derajat I atau 2 berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. 1. Luka bakar derajat penyembuhan terjadi secara spontan tanpa pengobatan khusus. 2. Penata laksanaan luka bakar derajat 2 tergantung luas luka bakar. Pada penanganan perbaikan sirkulasi pada luka bakar dikenal beberapa formula, salah satunya yaitu formula Buster sebagai berikut. 1. Hari pertama. A. Dia, Ringer laktat 4 cc berat badan X, luas bakar per 24 jam. B. Anak, Ringer laktat, Dextran 17, 3, 2 cc berat badan X, luas luka ditambah kebutuhan faali. Kebutuhan faali. A. 1 tahun, berat badan X 100 cc. E. 1 3 tahun, berat badan X 75 cc. C. 3 5 tahun, berat badan X 50 cc. D. 1/2 jumlah cairan diberikan dalam 8 jam pertama. E. 1/2 diberikan 16 jam berikutnya. 2 hari kedua. A. Dewasa, 1/2 hari I. B. Anak, diberi sesuai kebutuhan faali. Formula cairan resusitasi ini hanyalah perkiraan kebutuhan cairan. Berdasarkan perhitungan pada waktu terjadinya luka bakar, bukan pada waktu dimulainya resusitasi. Pada kenyataannya, penghitungan cairan harus tetap disesuaikan dengan respon penderita. Untuk itu selalu dilakukan pengawasan kondisi penderita seperti keadaan umum, tanda vital, dan produksi urin dan lebih lanjut bisa dilakukan pemasangan monitor EKG untuk memantau irama jantung sebagai tanda awal terjadinya hipoksia, gangguan elektrolit dan keseimbangan asam basa. 9. Edukasi. Pasien dan keluarga higiene dari luka dan untuk mempercepat penyembuhan. Jangan sering terkena air. 10. Kriteria rujukan. Rujukan dilakukan pada luka bakar sedang dan berat.
11. Prognosis. Prognosis luka bakar derajat 1 umumnya bonam, namun derajat 2 dapat dubia et bonam. 2. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.